Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Ifdul Hanif, NIM 260301129120014 dari Perikanan Tangkap Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyuluhan perikanan dalam pencegahan illegal fishing dan pelestarian lingkungan. Apa sih penyuluhan perikanan? Penyuluhan perikanan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong serta mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Secara umum, penyuluhan perikanan adalah proses pembelajaran ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Apa yang Anda ketahui tentang illegal fishing? Illegal fishing atau biasa disebut dengan penangkapan ikan ilegal dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang melanggar hukum yang telah ditetapkan di peraturan suatu negara. Illegal fishing merupakan kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga yang tersedia atau berwenang. Alasan terjadinya illegal fishing dikarenakan cara-cara melakukan kegiatan illegal fishing lebih mudah untuk menangkap ikan dan harga jualnya juga tinggi. Selain itu juga banyak yang menanggapi bahwa perairan Indonesia merupakan wilayah tempat penangkapan mereka. Illegal fishing merugikan bagi Indonesia dikarenakan illegal fishing menjadikan eksploitasi berlebihan yang dapat mengurangi pasokan bahan pangan lokal, mengancam mata pencarian nelayan yang jujur, memperparah kemiskinan, mengganggu ketahanan pangan, dan juga merusak ekosistem laut yang menyalahi prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan maritim dalam mengawasi wilayah perairan Indonesia belum berjalan secara optimal. Selain itu juga belum maksimalnya pemanfaatan potensi perikanan sehingga laut Indonesia masih dapat dikuasai oleh para nelayan asing. Perkenalkan, saya Didawami Alvanisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pencegahan illegal fishing melalui penyuluhan perikanan. Sebagai salah satu bentuk illegal fishing di Indonesia, yaitu pelanggaran fishing ground. Pelanggaran fishing ground dapat diakibatkan oleh kinerja aparat penegak hukum perikanan yang lemah terhadap pelanggaran ini baik dalam tahap pengawasan maupun penindakan. Dua kelemahan tersebut membuat pelanggaran ini akan terus terjadi dan efek terhadap nelayan lain semakin memburuk. Konflik antara nelayan merupakan salah satu konsekuensi yang timbul akibat dari kinerja seperti ini. Sudah terdapat beberapa konflik yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia yang diakibatkan oleh illegal fishing, termasuknya yaitu pelanggaran fishing ground. Untuk menghindari kerugian yang diakibatkan oleh illegal fishing, diperlukan manajemen perikanan yang baik dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari akademisi, pembuatan kebijakan, penegak hukum, nelayan, dan masyarakat luas. Keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan berupa pengawasan kegiatan perikanan diharapkan dapat menutupi kekurangan pada penegak hukum dalam mencegah illegal fishing dan juga mencegah timbulnya konflik. Menurut Buyanto dan Muhammad pada tahun 2017 di dalam jurnalnya menyatakan, yaitu keterlibatan masyarakat maritim dalam mengawasi perikanan sebenarnya sudah diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2001 tentang tata cara pelaksanaan sistem pengawasan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Di dalamnya disebutkan bahwa pengawasan di lapangan oleh masyarakat dilakukan dengan pembentukan kelompok pengawas masyarakat atau Pokmaswa secara inisiatif dibentuk sendiri oleh masyarakat. Keanggotaan Pokmaswas dalam keputusan tersebut terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan, dan masyarakat maritim lainnya. Pembinaan
Pokmaswas menjadi tugas utama dari KKP baik di tingkat pusat maupun di daerah dan dibantu unsur-unsur instansi lainnya. Pembinaan tersebut dapat dilakukan dengan bimbingan dan pelatihan terkait teknis pengawasan dan pemahaman peraturan yang berlaku. Meskipun pembinaan Pokmaswas secara perundang-undangan adalah KKP, ini tidak membatasi ke instansi mana yang Pokmaswas harus melaporkan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh kapal ikan, baik di Indonesia maupun asing. Mekanisme pelaporan dalam Permen KP 58 tahun 2001 memungkinkan mereka dapat melaporkannya kepada petugas dari pengawas atau penyidik atau kepala dinas perikanan dan kelautan KKP, satuan polisi perairan dan udara atau Polairut, pelabuhan maupun personil TNI AL terdekat. Mereka pun dapat melaporkannya ketika masih berada di laut kepada kapal pengawas atau ketika di darat dapat melaporkannya kepada pos-pos instansi tersebut. Pilihannya bergantung pada jarak kapal atau pos pengawas mana yang ditempuh lebih dekat dari lokasi mereka. Cara pencegahan illegal fishing melalui penyuluhan perikanan yaitu yang pertama, pembentukan kelembagaan pengawasan di tingkat daerah. Dasar pembentukan ini yaitu belum adanya kelembagaan pengawasan yang mandiri, lambannya penanganan operasi dan penanganan perkara, rentang kendali dan koordinasi yang panjang, ketergantungan pada pihak lain, tidak adanya kepastian kendali dan pasca operasi, rancangan kebutuhan kelembagaan pengawasan yaitu pangkalan pengawasan 7 unit, stasiun pengawasan 31 unit, dan satker pengawasan 130 unit. Sampai saat ini, baru pangkalan 2 unit, stasiun 3 unit, dan satker unit masih jauh dari harapan. Yang kedua yaitu operasional penertiban ketaatan kapal di pelabuhan. Dalam operasi tersebut dilakukan pemeriksaan, yaitu yang pertama ketaatan berlabuh di pelabuhan pangkalan sesuai dengan izin yang diberikan. Kedua yaitu ketaatan nakoda kapal perikanan dalam melaporkan hasil tangkapan melalui pengisian logbook perikanan. Yang ketiga yaitu ketaatan pengurusan izin untuk kapal yang belum berizin dan masa berlaku izinnya telah habis. Berdasarkan hasil pemeriksaan kapal di pelabuhan pangkalan yang tertib diterbitkan surat layak operasi atau SLO kapal perikanan dari pengawasan perikanan untuk mendapatkan surat izin berlayar atau SIB dari Syah Bandar, dan bagi yang tidak tertib tidak akan dikeluarkan. Yang ketiga yaitu koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana. Yang pertama yaitu meningkatkan peran forum koordinasi penanganan tindak pidana perikanan. Yang kedua yaitu mempercepat proses penegakan hukum atau penyidikan, penuntutan, dan persidangan, antara lain melalui pengadilan khusus perikanan. Yang ketiga yaitu mengantisipasi terjadinya tuntutan atau pra-peradilan, class action, dan tuntutan perdata. Yang keempat yaitu mengamankan dan merawat barang bukti, misal kapal ataupun alat tangkap, agar nilai ekonominya dapat dipertahankan. Yang kelima yaitu penanganan ABK non-justitia dari kapal-kapal perikanan asing ilegal yang tertangkap. Keempat, ada perlibatan masyarakat dalam pengawasan sumber daya ikan melalui Sismaswas. Yang pertama yaitu pembinaan berupa peningkatan teknis pengawasan dan pemberian stimulan kepada kelompok-kelompok tersebut berupa perlengkapan pengawasan yaitu radio komunikasi center, mesin tik, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sampai dengan tahun 2006 telah terbentuk 759 Pokmaswas yang tersebar di 30 provinsi di Indonesia. Yang ketiga yaitu evaluasi Pokmaswas tingkat nasional untuk mendapatkan penghargaan dari Presiden. Yang kelima yaitu pembentukan pengadilan khusus perikanan. Dasar pembentukan ini yaitu didasari yang pertama dari perkara perikanan belum mendapat perhatian serius dibanding perkara lain. Yang kedua yaitu mewujudkan suatu tatanan sistem peradilan penanganan perikanan yang efektif. Yang ketiga yaitu menstimulasi kinerja pengadilan negeri dalam menangani tindak pidana perikanan. Yang keempat yaitu mengubah paradigma di kalangan aparat penegak hukum dalam menangani perkara-perkara perikanan. Sampai saat ini telah dibentuk di 5 tempat yaitu di Jakarta Utara, Pontianak, Medan, Tual, dan Bitung. Perkenalkan, nama saya Kristi Melinda. Saya akan menjelaskan tentang topik pelestarian lingkungan laut dan juga alat tangkap tidak ramah lingkungan. Yang pertama adalah wilayah perairan Indonesia itu dengan sumber daya kelautan yang melimpah memiliki arti penting bagi Indonesia karena sumber daya perikanannya itu memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi serta menjadi suatu penghela atau prime mover bagi pembangunan nasional. Sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia itu memiliki perairan laut sekitar 5,8 juta kilometer persegi atau sekitar 70% dari wilayah Indonesia merupakan lautan. Tetapi
permasalahan yang kerap terjadi di dalam pengelolaan wilayah perairan di Indonesia atau wilayah pesisir itu adanya nelayan tradisional yang memakai alat tangkap tidak ramah lingkungan atau yang berbahaya bagi kelangsungan ekosistem. Hal ini kemudian mendorong diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 yang melarang penggunaan alat tangkap pukat hela atau trawls dan alat tangkap pukat tarik atau seine nets. Hal ini menunjukkan masyarakat lokal kita sendiri masih sangat kurang dalam hal pemanfaatan dan pengetahuan dan teknologi dalam pelestarian dan peningkatan perekonomian mereka. Nah, meski harus terus melakukan peningkatan pembangunan di wilayah pesisir, namun pembangunan wilayah pesisir itu tidak boleh menimbulkan kerusakan bagi lingkungan dan ekosistem di wilayah tersebut. Nah, dalam konsep pengelolaan wilayah pesisir, konsep keberlanjutan dan konsep pelestarian lingkungan merupakan hal yang sangat terkait dan tidak boleh terpisah. Nah, hal ini dilakukan untuk mencapai sasaran berupa kegiatan ekonomi yang bersinergi dan meminimalisir dampak negatif lingkungan akibat kegiatan ekonomi dan sosial tersebut. Adanya peningkatan upaya pelestarian lingkungan di kawasan pesisir, di samping meningkatkan kemampuan pemenuhan kebutuhan pembangunan, juga dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal. Para ahli di bidang pengelolaan sumber daya pantai itu berpendapat bahwa pengelolaan wilayah pantai yang secara terpadu itu merupakan kunci bagi pemecahan problem atau konflik di wilayah pantai yang sangat pelik dan kompleks. Pengelolaan di wilayah pesisir atau pantai itu dapat dilaksanakan jika didukung dengan tersedianya informasi-informasi objektif, akurat, dan terbaharui. Nah, informasi tersebut bisa berisikan pemetaan flora dan fauna, kekayaan alam, dan budaya, serta lanskap fisik dan geografis. Lalu kemudian saya akan melanjutkan tentang illegal fishing. Nah, di dalam illegal fishing atau EU fishing, itu ada istilah unregulated fishing menurut jurnal penelitian Simela Victor 2018 yang diartikan sebagai kegiatan penangkapan ikan pada suatu area atau stok yang belum diterapkan ketentuan pelestariannya dan pengelolaannya. Dan kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Nah, untuk itu adanya kegiatan edukasi atau pemahaman pelestarian sumber daya dan lingkungan dilakukan dalam rangka penguatan kegiatan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat. Nah, kegiatan tersebut sangat penting disampaikan agar nelayan di Indonesia itu dapat memakai alat tangkap yang ramah lingkungan atau menangkap ikan pada suatu perairan yang sudah diizinkan oleh undang-undang yang berlaku. Contoh kegiatan illegal fishing yang konkret adalah memakai bahan peledak atau alat tangkap yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum atau illegal fishing hingga hari ini masih merupakan persoalan yang cukup serius dan menjadi bentuk gangguan keamanan sumber daya laut. Berdampak buruk bagi pembangunan pengelolaan pesisir dan laut secara lestari. Nah, salah satu bagian dari larangan yang ada di dalam undang-undang yaitu kegiatan menangkap ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan cara merusak sumber daya ikan dan ekosistemnya, seperti pemakaian pukat harimau atau troll, serta mengeksploitasi habitat laut yang dilindungi. Pelanggaran tata cara penggunaan alat bantu penangkapan ikan ini merupakan kegiatan malpraktek dalam penangkapan ikan atau pemanfaatan sumber daya perikanan secara yuridis menjadi pelanggaran hukum. Lalu kenapa sih pukat harimau itu sangat dilarang oleh pemerintah saat ini? Karena pukat harimau itu menggunakan alat tangkap yang berat yang diletakkan di dasar laut dan hal itu menyebabkan kehancuran ekosistem laut yaitu kerusakan terumbu karang yang merupakan habitat ikan dan juga merusak rumput laut. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian ekosistem laut itu adalah tidak memakai alat tangkap yang dilarang oleh undang-undang seperti pukat harimau yang telah dijelaskan tadi.
Hal ini dapat menyebabkan ikan dapat tetap berkembang biak dengan baik serta ekosistem laut tetap terjaga kelestariannya. Selain itu, nelayan saat ini sudah dapat memakai alat tangkap yang ramah lingkungan, yang bersifat selektivitasnya tinggi, tidak merusak lingkungan, dan menghasilkan ikan yang bermutu baik. Sekian dari video penyuluhan perikanan kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi para penonton yang sedang menonton saat ini. Saya juga mewakili teman-teman, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.